Pergi dari sini sebelum aku panggil warga. Sari jatuh terduduk di atas aspal jalanan yang panas. Ia teringat kata-katanya dulu kepada Yuda, "Kamu cuma beban." Apa sebenarnya yang terjadi? Maka mari kita dengarkan ceritanya dari awal. Di sebuah ruang tamu sederhana, Yuda duduk lemas dengan wajah pucat. Sudah 6 bulan ia berjuang melawan penyakit paru-paru yang membuatnya kehilangan pekerjaan. Alih-alih mendapatkan sandaran, istrinya, Sari, justru melemparkan surat cerai tepat di wajahnya. "Aku masih muda, Yuda. Aku tidak mau menghabiskan sisa hidupku hanya untuk mengurus mayat hidup seperti kamu," teriak Sari sambil menyeret koper. Ternyata, Sari sudah menjalin hubungan dengan pria yang lebih muda dan sehat di belakangnya. Yuda yang tidak punya harta lagi terpaksa keluar dari rumah sewaan mereka. Dengan sisa tenaga, ia menyeret langkahnya di bawah rintik hujan hingga pingsan di depan sebuah gerbang pabrik tekstil yang besar. Ia terbangun di sebuah pos satpam, hanya memiliki baju di badan dan penyakit yang perlahan menggerogotinya. Suasana kamar itu terasa pengap oleh aroma obat-obatan yang tajam. Yuda terbatuk hebat. Tubuhnya yang dulu tegap kini tampak tulang belulang yang hanya dibalut kulit pucat. Setiap tarikan napasnya terdengar berat, seperti gesekan kertas amplas yang menyakitkan. Di atas meja nakas, tumpukan tagihan rumah sakit yang belum lunas menjadi saksi bisu kehancuran ekonominya setelah ia divonis sakit paru-paru kronis. Pintu kamar terbanting terbuka. Sari, istrinya yang biasanya tampil modis, masuk dengan wajah yang tidak menyembunyikan rasa jijik sedikitpun. Tidak ada pelukan, tidak ada kata penyemangat. Yang ada hanyalah sebuah map coklat yang dilemparkan ke dada Yuda yang ringkih. "Tanda tangani itu." "Aku sudah tidak tahan lagi," ketus Sari sambil melipat tangan di dada. Yuda membuka map itu dengan jemari yang gemetar. Matanya membelalak melihat tulisan besar di sana, "Surat gugatan cerai." "Sari, kenapa?" "Aku sedang berjuang untuk sembuh. Sayang, tolong, jangan sekarang." Suara Yuda parau, nyaris hilang. Sari tertawa sinis, tawa yang menusuk jantung Yuda lebih dalam dari penyakitnya. "Sembuh?" Dokter bilang harapanmu tipis. "Aku ini masih muda, Yuda. Aku cantik. Aku tidak mau menghabiskan masa mudaku hanya untuk mencuci piring kotor dan menyuapi pria penyakitan yang sudah tidak punya masa depan seperti kamu. Kamu sudah tidak punya kerjaan, tidak punya uang, sekarang kamu cuma beban." Tanpa rasa iba, Sari menyeret koper besarnya keluar. Di depan rumah, sebuah motor sport sudah menunggu. Seorang pria muda dengan jaket kulit menyeringai ke arah jendela kamar Yuda. Sari naik ke boncengan pria itu tanpa menoleh lagi, meninggalkan Yuda yang tersungkur di lantai kamar karena mencoba mengejarnya. Malam itu, dengan sisa tenaga yang ada, Yuda dipaksa keluar dari rumah sewaan karena Sari sudah menunggak pembayaran berbulan-bulan. Dengan menggendong tas ransel tua berisi sedikit pakaian, Yuda berjalan terseok-seok di bawah guyuran hujan deras kota Jakarta. Dunia terasa berputar, pandangannya mengabur, hingga akhirnya tubuhnya ambruk tepat di depan pintu gerbang besi sebuah pabrik besar yang tertutup rapat. Cahaya matahari pagi yang menyerobot masuk lewat celah ventilasi, membuat mata Yuda mengerjap perih. Ia tidak lagi berada di aspal dingin yang basah. Ia terbangun di atas sebuah dipan kayu sederhana di dalam pos penjagaan. Aroma kopi hitam dan singkong rebus menyeruak, mengalahkan bau apek pakaiannya yang mulai mengering. "Sudah bangun, Mas? Minum dulu, biar nyawanya kumpul." Suara berat seorang pria tua mengejutkannya. Itu adalah Pak Broto, pemilik pabrik tekstil yang pagi itu kebetulan datang lebih awal dan menemukan Yuda terkapar pingsan. Bukannya mengusir, Pak Broto yang dikenal bertangan dingin justru melihat sesuatu yang berbeda di mata Yuda, sebuah kejujuran yang tertimbun rasa sakit. Setelah mendengar sekelumit kisah hidup Yuda yang pahit, Pak Broto memberikan tawaran yang tak masuk akal bagi seorang gelandangan, sebuah pekerjaan sebagai perawat taman di rumah pribadinya yang asri. Minggu-minggu pertama adalah perjuangan fisik bagi Yuda. Sambil mencangkul tanah dan memangkas mawar, ia terus meminum obat-obatan herbal yang rutin diberikan oleh istri Pak Broto yang iba melihat kondisinya. Udara pagi yang bersih di taman itu seolah menjadi paru-paru baru bagi Yuda.
Kulitnya yang dulu pucat mulai kembali segar, dan binar matanya yang sempat mati kini menyala lagi. Di tengah rutinitasnya itulah, ia bertemu dengan Tiara, putri tunggal Pak Broto yang baru saja pulang menyelesaikan studinya di luar negeri. Awalnya, Tiara hanya mengamati dari kejauhan, merasa heran melihat seorang pria yang begitu telaten berbicara dengan tanaman seolah-olah tanaman itu adalah sahabatnya. Suatu sore, saat hujan gerimis turun, Tiara menghampiri Yuda yang masih sibuk menutupi bibit tanaman dengan plastik agar tidak rusak. "Kenapa tidak masuk dulu? Nanti sakitmu kambuh lagi," tanya Tiara sambil menyodorkan payung. Yuda mendongak, tertegun menatap wajah manis Tiara yang teduh. "Tanggung, Non. Bibit ini baru mau tumbuh. Kalau tidak dijaga, dia bisa mati sebelum mekar." "Persis seperti saya dulu," jawab Yuda dengan senyum tipis yang tulus. Jawaban sederhana itu menghujam jantung Tiara. Ada kedewasaan dan ketabahan yang luar biasa dari pria yang hanya seorang tukang taman ini. Hari-hari berikutnya, taman itu bukan lagi sekadar tempat kerja bagi Yuda, melainkan tempat diskusi panjang tentang kehidupan bersama Tiara. Tanpa disadari, rasa iba Tiara berubah menjadi kekaguman, dan kekaguman itu perlahan-lahan mekar menjadi cinta yang paling murni. Gedung pencakar langit itu berdiri megah di pusat bisnis Jakarta, dan di lantai teratasnya, Yuda duduk di balik meja jati yang besar. Setelan jas mahal yang ia kenakan membungkus tubuhnya yang kini sudah kembali gagah dan berisi. Ia bukan lagi pria pesakitan yang dibuang di pinggir jalan. Ia kini adalah direktur operasional perusahaan mertuanya, sekaligus suami dari Tiara yang sangat mencintainya. Ketenangan Yuda terusik saat sekretarisnya mengabarkan ada seorang wanita yang memaksa masuk, mengaku sebagai orang paling penting dari masa lalu Yuda. Pintu terbuka, dan sosok Sari muncul. Penampilannya sangat kontras dengan ingatan Yuda. Riasannya berantakan, baju yang ia kenakan terlihat murah dan kusam, serta raut wajahnya tampak menua karena tekanan hidup. Begitu melihat Yuda yang tampak begitu berwibawa, mata Sari langsung berbinar penuh keserakahan. "Mas Yuda." Suara Sari bergetar, ia langsung berlari dan mencoba bersimpuh di bawah kaki Yuda. "Mas, akhirnya aku menemukanmu. Aku tahu kamu pasti sukses. Mas, hatiku selalu bilang begitu." Yuda menarik kakinya perlahan, menghindari sentuhan Sari seolah-olah wanita itu adalah kotoran yang bisa menodai sepatunya. "Ada keperluan apa, Sari? Dan dari mana kamu tahu tempat ini?" tanya Yuda dingin, tanpa ada sedikit pun rasa rindu di matanya. Sari mulai menangis terseduh-seduh, tangisan yang terdengar sangat palsu bagi telinga Yuda. "Mas, aku menyesal. Pria muda itu, dia jahat. Mas, dia mengambil semua uangku lalu memukulku. Aku sadar sekarang, hanya kamu yang tulus mencintaiku. Mas, ayo kita kembali seperti dulu. Aku janji akan merawatmu sekarang." Tepat saat itu, pintu ruangan terbuka lagi. Tiara masuk dengan anggun, membawakan bekal makan siang untuk suaminya. Ia tertegun sejenak melihat wanita yang sedang menangis di lantai, namun segera memahami situasi saat melihat wajah dingin suaminya. "Siapa dia, sayang?" tanya Tiara sambil merangkul bahu Yuda dengan lembut. Yuda memegang tangan Tiara, menciumnya di depan mata Sari. "Hanya orang asing yang salah alamat, Tiara. Dia pikir dia masih punya tempat di sini." Yuda kemudian menatap Sari dengan tajam. "Sari, dulu kamu bilang aku mayat hidup dan beban. Sekarang, mayat hidup ini sudah bahagia dengan malaikat yang menjaganya saat dia sekarat. Pergilah sebelum keamanan menyeretmu keluar. Jangan pernah injakan kakimu di hidupku lagi." Sari mematung, dadanya sesak melihat kemesraan Yuda dan Tiara. Ia menyadari bahwa harta yang dulu ia kejar kini ada di depan matanya, namun pintu itu sudah tertutup rapat dan terkunci selamanya. Sari berjalan gontai keluar dari gedung perkantoran mewah milik Yuda. Kepalanya terasa berputar, rasa malu dan amarah bercampur aduk menjadi satu. Di dalam tasnya yang mulai mengelupas, hanya tersisa beberapa lembar uang ribuan yang lusuh. Harapan terakhirnya untuk kembali hidup mewah lewat Yuda telah hancur berkeping-keping. Ia kembali ke kontrakan sempit di pinggiran kota, tempat ia tinggal bersama Rian, pria muda yang dulu menjadi alasannya mencampakkan Yuda. Namun, pemandangan di sana justru lebih menyakitkan. Barang-barang miliknya, baju-baju lama dan sepatu imitasi,
sudah berserakan di tanah. "Rian, apa-apaan ini?" teriak Sari histeris saat melihat Rian sedang mengunci pintu dari dalam bersama seorang wanita lain yang lebih muda. Rian meludah ke samping, menatap Sari dengan pandangan jijik. "Kamu sudah tidak punya uang lagi, Sari. Kamu sudah tua, keriput, dan sekarang cuma bisa menangis. Aku butuh wanita yang punya modal, bukan beban sepertimu. Pergi dari sini sebelum aku panggil warga." Sari jatuh terduduk di atas aspal jalanan yang panas. Ia teringat kata-katanya dulu kepada Yuda, "Kamu cuma beban." Kini, kata-kata itu berbalik menghantam dirinya sendiri. Ia diusir oleh pria yang ia puja, persis seperti cara ia mengusir Yuda di tengah hujan dulu. Beberapa bulan kemudian, sebuah mobil mewah melambat di depan sebuah pasar tradisional. Di dalamnya, Yuda dan Tiara yang sedang hamil muda tampak berbincang bahagia. Di pinggir jalan, di antara tumpukan sampah pasar, terlihat seorang wanita dengan rambut gimbal dan pakaian compang-camping sedang memperebutkan sisa makanan dengan kucing liar. Itu adalah Sari. Wajah cantiknya sudah hilang, berganti dengan gurat depresi dan penderitaan. Saat mobil Yuda lewat, Sari sempat mendongak. Matanya bertemu dengan mata Yuda melalui kaca mobil yang gelap. Yuda tidak berhenti, tidak juga mengejek. Ia hanya menatap dengan rasa iba yang dingin, seolah melihat orang asing yang tak pernah ia kenal. Yuda menggenggam tangan Tiara erat, menyadari bahwa hidup adalah tentang apa yang kita tanam. Sari telah menanam duri, dan kini ia harus berjalan di atasnya sendirian. Mobil itu pun melaju menjauh, meninggalkan Sari yang menangis di atas debu jalanan, meratapi cinta tulus yang dulu ia buang demi kesenangan sesaat yang kini menghancurkannya.